Soal, madza yajuzu fi haqqil anbiya'i alaihimussalam? Apa yang boleh terjadi di dalam hak para nabi alaihimussalam? Jawab, yajuzu 'alal anbiya'i alaihimussalam wuqu'ul a'radil basyariyyati. Boleh terjadi atas para nabi alaihimussalam terjadinya sifat-sifat yang manusiawi allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyyati, yang tidak menyebabkan pada kekurangan di dalam derajat-derajat mereka yang tinggi. Jadi boleh terjadi atas diri para nabi dan rasul itu terjadinya atau adanya sifat-sifat manusiawi, yang mana sifat-sifat tersebut tidak mengurangi pada derajat mereka yang tinggi. Apa contohnya? Kal akli wasyurbi, seperti makan dan minum. Jadi para nabi dan rasul boleh-boleh saja makan dan minum, karena hal itu tidak mengurangi pada derajat mereka yang tinggi. Wal ju'i wal 'atashi, lapar dan haus. Wa'tira'il harri wal bardi, kurang huruf dalnya ini. Dan merasa panas dan dingin. Watta'abi warrohati, lelah dan tenang, tidak lelah. Lelah dan tidak lelah, itu boleh-boleh saja terjadi. Wal marodi wassihati, sakit dan sehat. Jadi para nabi dan rasul itu boleh-boleh saja merasa lapar, haus, panas, dingin, capek, sakit, boleh-boleh saja. Wa mithlu dzalik at-tijarah, termasuk dari hal itu adalah berdagang. Wal ihtirafu bi hirfatin minal hirafil lati laysat daniyatan, dan pekerjaan dari pekerjaan yang tidak hina. Jadi boleh melakukan pekerjaan mencari nafkah para nabi dan rasul itu, selama pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang terhina. Li'annahum basyarun, karena sesungguhnya para nabi itu adalah manusia. Yajuzu alaihim ma yajuzu alal basyari. Maka boleh terjadi atas para nabi dan rasul sesuatu yang boleh terjadi atas manusia. Mimma la yuaddi ila naqsin, dari sesuatu yang tidak menyebabkan pada kurangnya derajat mereka, yang tidak merendahkan derajat tinggi mereka. Soal, mal hikmatu fi luhuqil amradi wal alami bil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Soal, apa hikmah di dalam terjadinya sakit dan penderitaan di dalam diri para nabi alaihimus salatu wassalam? Jawab, al-hikmatu fi luhuqil amradi wal alami bil anbiya'i alaihimus salatu wassalamu ma'a kaunihim khairal bariyati wa kauni sahatihim minal uyubi bariyatan. Adapun hikmah di dalam terjadinya sakit dan penderitaan di dalam diri para nabi alaihimus salatu wassalam, padahal adanya mereka itu adalah sebaik-baik manusia, dan adanya kepribadian mereka itu adalah bersih dari celah, bersih dari aib. Hikmahnya adalah ayya'dhama ajruhum wa yadhhara fi ta'atillahi ta'ala sabatuhum wa sabruhum. Hikmahnya adalah supaya pahala mereka itu bertambah besar, dan supaya keteguhan hati mereka dan kesabaran mereka itu nampak jelas di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Li'ajli an tata'assa bihimun nasu idha halla bihimul bala wal ba'su, dan supaya manusia itu bisa meneladani mereka ketika bala, musibah dan bencana itu terjadi atas manusia. Wa ya'lamu anna dunya daru bala'in wa imtihanin, dan supaya manusia tahu bahwasanya dunia ini
adalah negeri bala, negeri musibah dan ujian. La daru ikramin wa ihsanin, bukanlah semata-mata negeri kemuliaan dan negeri kebaikan. Wali alla ya'taqidal uluhiyyata ahadun fihim idza ra'al mu'jizatil bahirata tadhharu ala aydihim. Dan supaya tidak ada seorang pun yang meyakini ketuhanan di dalam diri para nabi ketika orang tersebut melihat mukjizat-mukjizat yang terang benderang yang nampak atas tangan para nabi. Wa ya'lama anna dzalika bi iradatillahi ta'ala wa khalqihi laisa ghairu, dan supaya orang tersebut tahu bahwasanya hal itu, mukjizat-mukjizat tersebut terjadi sebab kehendak Allah Ta'ala dan ciptaannya, sebab diciptakan oleh Allah, bukan selainnya. Wa annahum wa in azuma qadruhum wa jalla amruhum fahum abidun ajizuna an jalbi. Ini yang benar, an jalbin naf'i wa daf'id darari. Salah ketik ini. Dan sesungguhnya mereka, para nabi itu, meskipun kedudukan mereka itu agung dan urusan mereka itu mulia, maka mereka itu tetaplah hanyalah hamba-hamba yang lemah untuk mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Nah, jadi hikmah kenapa sakit dan penderitaan itu bisa menimpa para nabi, hikmahnya adalah supaya satu, pahala mereka itu bertambah besar. Dua, supaya keteguhan hati dan kesabaran mereka itu nampak jelas di dalam ketaatan kepada Allah. Tiga, supaya manusia bisa meneladani mereka ketika manusia itu tertimpa musibah dan bencana. Yang keempat, supaya manusia itu tahu bahwa negeri dunia ini adalah negeri ujian, negeri musibah, bukan semata-mata negeri kemuliaan dan negeri kebaikan. Yang kelima, supaya tidak ada seorang pun yang meyakini ada ketuhanan di dalam diri para nabi. Dan supaya mereka itu tahu bahwa mukjizat-mukjizat yang terjadi pada diri para nabi itu atas kehendak Allah dan karena diciptakan oleh Allah. Kemudian yang keenam, meskipun mereka itu, para nabi itu memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki derajat yang agung di sisi Allah, tetapi mereka itu tetap hanya para hamba yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak menghindar, tidak dapat mencegah, tidak dapat menolak adanya bahaya. Oleh sebab itu, para nabi itu bisa sakit, bisa kepanasan, bisa terluka, dan lain sebagainya. Soal, ma khulasatu ma yajibu an na'taqida fi haqqil anbiya'i alaihimus salatu wassalamu. Apa ringkasan dari sesuatu yang wajib untuk kita yakini di dalam hak para nabi alaihimus salatu wassalam? Jawab, na'taqidu annal anbiya'a alaihimus salatu wassalamu mausufuna bi kulli sifatin tazinu. Kita meyakini bahwasanya para nabi alaihimus salatu wassalam itu disifati dengan setiap sifat yang bagus. Wa mubarra'una fi adh-dhahiri wal batini wal fi'li wal qawli an kulli amrin yashinu. Dan mereka dibebaskan, terbebas di dalam penampilan zahir dan batin dan perbuatan dan ucapan dari setiap perkara yang hina. Wa annahum yajuzu an tatra'a alaihimul a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Dan sesungguhnya mereka boleh saja terjadi atas mereka sifat-sifat yang manusiawi yang tidak sampai mengurangi di dalam derajat-derajat mereka yang tinggi.
wa anna Allah astafahum 'alal 'alamina wa arsalahum ilaihim liyakunu bi awamirihi wa ahkamihi 'alimina. Dan sesungguhnya Allah telah memilih mereka atas semua alam dan mengutus mereka kepada semua alam supaya mereka manusia supaya mereka, yaitu semua alam, yaitu manusia yang terkena objek dakwah, supaya mereka itu tahu terhadap perintah-perintah Allah dan hukum-hukum Allah. Wa annahum lam yakhtalifu fi amri dini likaunihi aslan li ta'alluqihi bil i'tiqadi alladhi la yaqbalu at-ta'addud wa at-tahawula aslan. Dan sesungguhnya mereka, para nabi, mereka tidak berbeda pendapat di dalam urusan agama, di dalam urusan pokok agama. Karena adanya agama, akidah itu adalah hal yang pokok. Dan karena keterkaitannya dengan keyakinan, yang mana tidak menerima adanya berbilang, tidak adanya perbedaan pendapat di dalam masalah pokok akidah, dan tidak menerima perubahan sama sekali. Jadi kalau akidah, maka tidak ada perbedaan di kalangan para nabi dan rasul. Ketika Nabi Adam mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka semua para nabi, sampai nabi terakhir, sampai Nabi Muhammad, sepakat tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kenapa? Karena itu berkaitan dengan akidah. Nah, maka tidak akan ada perbedaan pendapat. Tidak ada pendapat yang banyak. Tidak ada. Ya. Hanya satu jika berkaitan dengan akidah. Dan tidak mengalami perubahan. Tidak pernah. Misalnya dulu Nabi Adam mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi berikutnya mengalami perubahan. Tidak mungkin. Karena setiap yang berkaitan dengan akidah itu tidak akan ada perbedaan pendapat dan tidak akan ada perubahan sama sekali. Wa innamakhtalafu fi ba'di ahkami syari'ati likauniha far'an. Sesungguhnya terjadinya perbedaan, mereka para nabi itu berbeda, itu hanya di dalam sebagian hukum-hukum syariat. Karena adanya hukum-hukum syariat itu adalah furu, cabang. Jadi kalau di dalam masalah usul, di dalam masalah pokok akidah, para nabi itu tidak berbeda pendapat. Tetapi di dalam sebagian hukum-hukum syariat, karena ini adalah cabang, maka mereka itu terkadang berbeda pendapat. Li ta'alluqiha bil amali alladhi tujibul hikmatu ikhtilafahu bi ikhtilafil umami zamanan wa makanan wa halan wa tab'an. Karena hukum-hukum syariat itu kaitannya dengan amal perbuatan, yang mana hikmah mengharuskan adanya perbedaan itu, karena adanya perbedaan umat, baik zamannya, tempatnya, kondisinya, dan tabiatnya. Nah, jadi adanya perbedaan hukum syariat itu adalah hal yang masuk akal, karena memang umat-umat itu mengalami perbedaan. Kadang zamannya yang berbeda, kadang tempatnya, kadang kondisinya, kadang tabiat manusianya itu berbeda. Maka hukum syariatnya pun bisa saja berbeda. Tetapi dalam urusan akidah, pokok akidah, maka tidak ada perbedaan.